Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Sunda akan mempresentasikan materi mengenai proses costing. Sebelum memulai materi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yumna Rahmatinisa dengan NIM 2016-310498. Nama saya Sanghajar Fitriyanto dengan NIM 2020-310026. Saya Angelika Trinanda dengan NIM 2020-310030. Saya Rizka Renilita dengan NIM 2020310032. Saya Nafika Meramawati dengan NIM 2020-310136. Perkenalkan, nama saya Audrey Snaini dengan NIM 2020-310158. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro dengan NIM 2020-310185. Saya Lorenz Valentina Sagala dengan NIM 2020-310209. Saya Farah Mali Azhar dengan NIM 2020-310411. Perhitungan biaya berdasarkan proses. Menurut sistem perhitungan biaya yang biasa digunakan di dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa, dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau disebut juga dengan proses costing, digunakan dalam perusahaan yang mampu memproduksi produk umum dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang. Prinsip dasar ini mengakumulasikan biaya dari operasi atau departemen tertentu atau disebut juga dengan total biaya produksi dalam satu periode penuh, lalu membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut atau total unit produksi. Untuk yang kedua, ada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, digunakan untuk perusahaan yang mampu memproduksi berbagai produk dalam periode tertentu, yang umumnya digunakan oleh produsen mebel, perusahaan pembuatan kapal ataupun pesawat, dan beberapa perusahaan jasa yang menggunakan sistem perhitungan ini dalam menentukan harga pokok produksi. Proses costing dan juga job order costing ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Nah, sekarang kita bahas tentang persamaan terlebih dahulu. Jadi, job order costing dan juga proses costing ini punya tujuan yang sama, yaitu membebankan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke produk, lalu memberikan mekanisme perhitungan biaya per unit. Nah, kedua sistem ini juga menggunakan akun manufaktur dasar yang sama, termasuk overhead pabrik, bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Dan persamaan yang terakhir adalah aliran biaya melalui akun-akun manufaktur pada dasarnya sama untuk kedua sistem ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara proses costing dan juga job order costing. Nah, proses costing ini, seluruh unit produk yang homogen diproduksi secara terus-menerus. Sedangkan job order costing, pekerjaan yang berbeda, dikerjakan dalam periode yang berbeda, dan memiliki pesanan produk yang berbeda. Untuk yang kedua, proses costing biaya dihitung per departemen, sedangkan job order costing biaya dihitung secara individual untuk masing-masing pekerjaan. Untuk yang ketiga, proses costing ini memiliki laporan departemen produksi yang menjadi dokumen penting untuk menunjukkan akumulasi biaya per departemen, sedangkan job order costing memiliki kartu biaya sebagai dokumen pengendali biaya berdasarkan pekerja. Untuk yang terakhir, proses costing biaya per unit dihitung per departemen, sedangkan job order costing biaya per unit dihitung berdasarkan pekerjaan. Selanjutnya, karakteristik perhitungan biaya menurut proses. Perusahaan yang memiliki produk homogen melalui proses atau departemen yang hampir mirip menggunakan perhitungan biaya menurut proses. Yang pertama, unit ekuivalen. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Unit ekuivalen tidak sama dengan unit-unit secara fisik. Sejumlah perusahaan manufaktur biasanya memiliki produk selesai atau barang dalam proses pada akhir suatu periode akuntansi. Menurut sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, unit produk yang baru selesai sebagian ini tidak sulit untuk ditangani karena pesanan telah tersedia pada kartu biaya pesanan. Namun, pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya produk untuk unit produk yang selesai sebagian tidak tersedia. Dengan memperhitungkan unit yang telah selesai dan selesai sebagian, kita membutuhkan cara untuk mengukur jumlah pekerjaan produksi secara tepat yang dilakukan selama periode tersebut. Unit ekuivalen merupakan ukuran yang bisa digunakan. Unit ekuivalen harus dikalkulasikan secara terpisah untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik karena proporsi total pekerjaan yang dilakukan pada unit-unit produk pada persediaan barang dalam proses tidak selalu sama untuk setiap elemen biaya. Karena overhead seringkali dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja. Beberapa perusahaan menggunakan dua kategori yaitu bahan baku langsung dan biaya konversi. Biaya konversi, karena jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemrosesan, seperti industri penggilingan minyak, aluminium, kertas kimia, dan farmasi, biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan menghitung unit ekuivalen produksi. Operasi industri banyak dikenakan biaya konversi yang sama untuk seluruh produksi. Unit setara dengan biaya konversi untuk menghasilkan perkalian persentase pesanan yang selesai selama periode dengan jumlah unit yang bekerja adalah sebagian selesai.
Bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama produksi. Jika bahan baku yang ditambahkan menggunakan proporsi yang sama untuk menghitung unit setara dengan bahan langsung, adalah sama dengan proporsi biaya konversi. Namun, jika bahan ditambahkan sekaligus, proporsi yang digunakan dalam perhitungan tergantung pada apakah titik yang diproses, di mana bahan yang ditambahkan telah tercapai. Yang pertama, tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Dokumen utama dalam sistem perhitungan biaya dalam proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi meringkas jumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari satu departemen, biaya yang dikeluarkan selama periode bersangkutan, serta biaya yang dibebankan unit yang selesai ditransfer maupun persediaan akhir barang dalam proses. Penyusunan laporan biaya produksi meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi, menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan, yang jumlah unit mulai ke produksi, jumlah unit selesai, jumlah unit dalam mengakhiri persediaan dalam proses. Analisis unit fisik meliputi akuntansi untuk kedua input dan unit output. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Tujuan dari perhitungan unit setara dengan produksi untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah untuk mengukur kerja total pengeluaran produksi selama periode akuntansi. Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, termasuk saat ini biaya yang dikeluarkan dan biaya persediaan unit dalam proses awal. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Tujuan dari komputasi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik per ekuivalen unit produksi adalah untuk memiliki produk yang tepat biaya dan penentuan pendapatan untuk periode akuntansi yang meliputi unit, baik unit yang lengkap dan unit yang tidak lengkap. Yang terakhir, membedakan total biaya produksi, unit yang telah selesai, dan persediaan akhir barang dalam proses. Tujuan dari laporan biaya produksi tersebut untuk menentukan biaya produksi total yang dikeluarkan untuk unit yang diselesaikan selama periode dan unit yang masih dalam proses pada akhir periode. Pada umumnya, perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, informasi jumlah produksi, yang kedua, penentuan biaya per unit, dan yang ketiga, pembebanan biaya. Bagian pertama mencakup tahap 1, yaitu menganalisis arus unit fisik, serta tahap 2 yaitu menghitung unit ekuivalen. Bagian kedua mencakup tahap ketiga yaitu menentukan total biaya yang akan diperhitungkan, serta tahap keempat yaitu menghitung biaya per unit ekuivalen. Dan bagian ketiga mencakup tahap kelima yaitu pembebanan terhadap total biaya produksi. Baik, selanjutnya adalah mengenai Departemen Pemrosesan. Apa sih itu Departemen Pemrosesan? Departemen Pemrosesan adalah departemen di dalam organisasi yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menempatkan di mana bahan, tenaga kerja, serta biaya overhead yang akan ditambahkan ke dalam produk. Dalam perusahaan, ada yang menggunakan 2 departemen pemrosesan atau lebih. Namun, ada juga perusahaan yang hanya menggunakan 1 departemen saja. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam Departemen Pemrosesan. Yang pertama adalah aktivitas yang dilakukan di Departemen Pemrosesan harus dilakukan seragam untuk setiap unit yang melalui departemen tersebut. Kedua adalah output Departemen Pemrosesan harus bersifat homogen. Selanjutnya adalah mengenai aliran bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya ditelusuri ke dalam Departemen Pemrosesan yang terlibat. Terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah setiap departemen pemrosesan memiliki akun barang dalam proses. Yang kedua adalah barang yang telah diselesaikan dalam departemen pertama ditransfer ke akun barang dalam proses. Kemudian departemen kedua akan mengerjakannya lebih lanjut. Sesudah pekerjaan diselesaikan, barang dikirim ke barang jadi. Biaya yang melekat pada barang setengah jadi yang ditransfer dari departemen pertama ke departemen kedua disebut dengan biaya dalam pengiriman atau transfer in cost. Kita dapat melihatnya dalam model akunti aliran perhitungan biaya berdasarkan proses. Biaya bahan baku. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan dikeluarkan dari gudang persediaan dengan menggunakan formulir kebutuhan barang. Jurnalnya adalah barang dalam proses departemen A di debit dan bahan baku di kredit. Jika bahan ditambahkan lagi ke departemen kedua, maka jurnalnya adalah barang dalam proses departemen B atau departemen kedua di debit, kemudian kreditkan akun bahan baku. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya tenaga kerja dibebankan ke departemen bukan ke perorangan. Pencatatan jurnalnya adalah dalam proses departemen A di debit, kemudian mengkreditkan akun utang, upah, dan gaji. Demikian pula hal pencatatannya untuk jurnal departemen B. Selanjutnya, biaya overhead pabrik atau BOP. Dalam sistem perhitungannya, biaya berdasarkan proses digunakan tarif BOP yang ditentukan di UK. BOP kemudian dibebankan ke unit produksi saat melewati departemen tersebut. Pencatatan jurnalnya adalah barang dalam proses departemen A di debit, kemudian mengkreditkan akun BOP. Sama halnya pula dengan pencatatan jurnal untuk departemen kedua atau departemen B. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan aliran biaya. Barang atau unit yang telah selesai diproses departemen A atau departemen yang pertama, kemudian dikirimkan ke departemen kedua atau departemen B untuk ditangani lebih lanjut. Demikianlah pencatatan jurnal transfer biaya barang setengah jadi dari departemen A ke departemen B, yaitu barang dalam proses departemen B di debit, kemudian mengkreditkan barang dalam proses departemen A.
Setelah departemen kedua atau departemen B menyelesaikan pekerjaan, biaya barang jadi ditransfer ke akun barang jadi. Barang jadi di debit, kemudian barang dalam proses departemen B di kredit. Akhirnya, jika barang tersebut dijual, biaya atas barang yang terjual tersebut akan ditransfer ke akun harga pokok penjualan dengan menjurnal harga pokok penjualan di debit, kemudian mengkreditkan akun barang jadi. Unit ekuivalen adalah jumlah unit jasa yang seharusnya bisa dikelola dari perusahaan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi. Ada formula perhitungan unit ekuivalen. Berdasarkan formula yang ada, dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara jumlah unit dan persentase unit. Misalnya, departemen pemrosesan A dari suatu perusahaan B2B memiliki 500 unit persediaan akhir barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian 60%. Maka, unit ekuivalen dari jumlah 500 unit barang setengah jadi tersebut adalah 300 unit selesai. Dengan cara perhitungan yaitu 500 dikali 60% sama dengan 300. Unit ekuivalen ini dapat ditambahkan ke unit yang selesai untuk menentukan output periodik suatu departemen dan disebut sebagai unit ekuivalen produksi. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung unit ekuivalen produksi dalam suatu periode, yaitu yang pertama, metode rata-rata ketimbang atau weighted average method, dan metode FIFO, first in first out method. Yang pertama, metode rata-rata ketimbang atau weighted average method. Metode ini adalah metode yang menggabungkan unit dan biaya dari periode sekarang dengan unit dan biaya periode sebelumnya. Biaya rata-rata tertimbang adalah total semua biaya yang disebut akun barang dalam proses. Metode rata-rata tertimbang menggunakan prosedur 5 langkah. Yang pertama, ringkas aliran unit fisik keluaran. Yang kedua, hitung output dalam unit ekuivalen. Yang ketiga, ringkas biaya total yang harus diperhitungkan. Yang keempat, hitung biaya per unit ekuivalen. Dan yang kelima, tetapkan biaya per unit yang sudah selesai dan penyebut di ending work in process inventory. Metode FIFO atau first in first out method. Metode FIFO dalam perhitungan biaya berdasarkan proses adalah metode yang menganggap bahwa unit ekuivalen dan biaya per unit hanya berkaitan selama periode tertentu saja. Fungsi dari adanya metode FIFO ini untuk membebankan biaya unit ekuivalen periode akuntansi sebelumnya dalam persediaan barang dalam proses awal ke unit pertama yang diselesaikan dan dipindahkan dari proses, dan membebankan biaya unit ekuivalen yang dikerjakan selama saat ini periode pertama untuk menyelesaikan persediaan awal. Selanjutnya, untuk memulai dan menyelesaikan unit baru, dan akhirnya ke unit dalam persediaan barang dalam proses akhir. Ciri khas dari metode kalkulasi biaya proses FIFO ini adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan pada persediaan awal sebelum periode berjalan dipisahkan dari pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan. Metode FIFO menggunakan prosedur 5 langkah. Yang pertama, ringkas aliran unit fisik keluaran. Yang kedua, hitung output dalam unit ekuivalen. Yang ketiga, ringkas biaya total yang harus diperhitungkan. Yang keempat, hitung biaya per unit ekuivalen. Yang kelima, tetapkan biaya ke unit yang selesai dan unit dalam persediaan akhir barang dalam proses. Di sini saya akan memberi contoh. Biaya pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan itu dibebankan yang pertama untuk pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan persediaan barang dalam proses awal. Kemudian, untuk pekerjaan yang dilakukan pada unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan, dan akhirnya untuk mengakhiri persediaan barang dalam proses. Tujuannya adalah untuk menggunakan biaya pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan untuk menentukan biaya total semua unit yang diselesaikan. Di sini saya akan menunjukkan rumus dari unit ekuivalen produksi yang menggunakan metode FIFO. Rumusnya, unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan awal ditambah dengan unit yang masuk dan diselesaikan selama periode tertentu, dan ditambah dengan unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses. Selanjutnya, rumus untuk menghitung unit ekuivalen untuk melengkapi persediaan awal. Rumusnya yaitu jumlah unit dalam persediaan awal itu dikali dengan 100% dan dikurangi dengan persentase penyelesaian persediaan awal. Atau, kita bisa menggunakan rumus unit ekuivalen produksi dengan unit yang ditransfer keluar itu ditambah dengan unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses dan dikurangi dengan unit ekuivalen dalam persediaan awal barang dalam proses. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal halaman 17. Nah, itu di situ membandingkan metode rata-rata timbang dengan metode FIFO. Nah, itu ada itu yang di tabel itu ada biaya unit yang diselesaikan dan ditransfer keluar. Itu yang rata-rata timbang itu $52.000, sedangkan FIFO $52.450. Perbedaannya $480. Nah, barang yang dalam proses berakhir itu yang tertimbangnya itu $10.850, yang FIFO itu $9.800. Dan perbedaannya itu 450. Kemudian setelah biaya yang diperhitungkan itu rata-rata timbang dengan FIFO itu sama, itu sebesar $62.250. Nah, rata-rata timbang itu akan lebih tinggi dari persediaan akhir FIFO sebesar $480 atau 4,9%. Ini akan menjadi perbedaan yang signifikan jika digabungkan dengan ribuan produk yang dibuat Pacific Electronics.
ketika unit yang telah selesai terjual tertimbang dalam contoh kita menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah, dan oleh karena itu pendapatan operasional yang lebih tinggi daripada metode FIFO. Untuk mengetahui alasannya, ingat kembali data halaman 684 ya teman-teman. Itu untuk persediaan barang dalam proses awal, biaya bahan langsung per unit ekuivalen adalah $80 dan biaya konversi per unit ekuivalen adalah $60. Biaya ini masing-masing lebih besar daripada biaya bahan langsung yang sebesar $72 dan biaya konversi sebesar $82 per unit ekuivalen pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan. Selanjutnya tentang asumsi metode rata-rata tertimbang, yaitu ada dua juga. Asumsi metode rata-rata tertimbang itu menghaluskan biaya per unit yang setara dengan mengasumsikan bahwa yang pertama, lebih banyak unit dengan biaya lebih rendah diselesaikan dan ditransfer keluar. Yang kedua, beberapa unit dengan biaya lebih tinggi ditempatkan pada pekerjaan akhir dalam proses. Baik, saya akan menjelaskan tentang asumsi metode FIFO. Asumsi metode FIFO itu ada dua. Yang pertama, semua unit dengan biaya lebih tinggi dari periode sebelumnya di awal barang dalam proses adalah yang pertama diselesaikan dan dipindahkan dari proses. Yang kedua, pekerjaan akhir dalam proses hanya terdiri dari biaya saat ini yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang ditransfer masuk. Nah, biaya yang ditransfer masuk itu bisa disebut juga dengan biaya departemen sebelumnya. Nah, itu merupakan biaya yang terjadi di departemen sebelumnya yang dibawa ke depan sebagai biaya produk ketika pindah ke proses berikutnya dalam siklus produksi. Nah, entry journal dibuat untuk mencerminkan kemajuan dalam produksi departemen ke departemen. Biaya yang tertransfer masuk diperlakukan seolah-olah mereka adalah jenis bahan langsung terpisah yang ditambahkan. Selanjutnya tentang sistem biaya hibrida. Sistem kalkulasi biaya produk tidak selalu masuk dalam kategori kalkulasi biaya pekerjaan atau kalkulasi biaya proses. Nah, sistem penetapan biaya hibrida memadukan karakteristik dari sistem penetapan biaya pekerjaan dan penetapan biaya proses. Sistem kalkulasi biaya hibrid menggunakan kalkulasi biaya proses untuk memperhitungkan biaya konversi dan kalkulasi biaya pekerjaan untuk bahan dan komponen yang dapat disesuaikan. Contohnya, termasuk produsen televisi, mesin pencuci piring, dan mesin cuci, dan sepatu yang cenderung menggunakan sistem biaya hibrida. Selanjutnya ada laporan produksi. Tujuan laporan produksi ini adalah untuk meringkas semua aktivitas yang dilakukan dan akhirnya dimasukkan dalam PDP pada periode tertentu. Laporan produksi sendiri ini terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan. Antara lain ada schedule kuantitas dan menghitung unit ekuivalen. Yang kedua ada perhitungan biaya per unit ekuivalen. Yang ketiga ada rekonsiliasi biaya masuk dan keluar pada periode tertentu. Kemudian, dalam pembuatan laporan produksi ini dikenal adanya penggolongan biaya, yaitu biaya bahan dan biaya konversi. Dalam membuat laporan produksi ini, ada beberapa tahap. Tahap pertama sendiri ini menyiapkan schedule, kuantitas, dan menghitung unit ekuivalen. Jadi, schedule ini memiliki fungsi untuk sebagai panduan utama dalam menyiapkan dan menggabungkan bagi laporan produksi yang lainnya. Kemudian, yang kedua ada menghitung biaya per unit ekuivalen. Biaya per unit ekuivalen ini akan digunakan untuk membebankan biaya ke unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dan akan digunakan untuk menghitung biaya yang dibebankan ke persediaan BPK BDP. Lalu selanjutnya ada tahap ketiga ini menyiapkan rekonsiliasi biaya. Tujuannya adalah menunjukkan biaya yang dibebankan ke departemen selama satu periode dihitung. Biaya yang biasanya dibebankan ke departemen, biaya persediaan awal dalam proses, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead yang ditambahkan dalam satu periode, dan yang terakhir ada biaya yang diterima dari departemen sebelumnya. Lalu, dalam laporan produksi biaya tersebut disebut biaya untuk dihitung perhitungan biaya dan dibebankan dengan menghitung. Yang pertama ada biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi. Materi selanjutnya yaitu perbandingan isi laporan produksi metode rata-rata tertimbang dengan metode FIFO. Metode rata-rata tertimbang ada schedule kuantitatif dan unit ekuivalen. Schedule kuantitatif ini termasuk seluruh unit yang dikirimkan keluar. Dalam menghitung unit ekuivalen, unit produk yang ada di dalam persediaan awal diperlukan sama dengan unit yang masuk dan diselesaikan pada periode sekarang. Dan pada metode FIFO, schedule kuantitatif membagi unit yang ditransfer menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah unit produksi yang ada dalam persediaan awal, dan bagian lainnya terdiri atas unit yang diselesaikan pada periode sekarang. Dan dalam menghitung unit ekuivalen, hanya diperhitungkan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan unit produksi dalam persediaan awal. Unit produksi yang masuk dan diselesaikan pada periode ini dihitung sendiri. Dan yang kedua ada biaya total dan biaya per unit. Bagian perhitungan biaya pada metode rata-rata tertimbang ini itu dalam laporan produksi sama dengan metode ini. Biaya dalam persediaan awal ditambah dengan biaya periode sekarang dalam perhitungan biaya per unit ekuivalen. Dan pada metode FIFO, bagian perhitungan biaya dalam laporan produksi sama dalam metode ini juga, yang termasuk dalam perhitungan biaya per unit ekuivalen, yaitu hanya biaya yang terjadi pada periode sekarang.
Yang ketiga, yaitu ada rekonsiliasi biaya. Seluruh unit ditransfer keluar diperlukan tanpa memperhatikan apakah unit tersebut bagian dari persediaan awal atau unit yang dimasukkan dan diselesaikan pada periode sekarang. Dan baik menggunakan metode rata-rata terimbang maupun metode FIFO. Penentuan biaya ini untuk unit produksi dalam persediaan akhir dilakukan dengan cara yang sama. Dan untuk metode FIFO, unit yang ditransfer keluar dibagi menjadi unit produksi dalam persediaan awal dan unit yang masuk dan diselesaikan pada periode sekarang. Baik menggunakan metode rata-rata tertimbang maupun metode FIFO, penentuan biaya unit produksi dalam persediaan akhir ini dilakukan dengan cara yang sama juga. Baik, untuk selanjutnya adalah laporan produksi Departemen Pemotongan dan Departemen Penggilingan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk mencari schedule kuantitasnya. Unit yang diperhitungkan yaitu ada barang dalam proses pada tanggal 1 Mei, dibutuhkan ada 55% bahan, 30% konversi yang dibebankan pada bulan lalu, sehingga ada 200 unit, dan masuk ke produksi ada 5.000 unit, dan untuk total unitnya yaitu diketahui 5.200 unit. Dan untuk unit ekuivalen, unit produksi yang dihitung yaitu ada dikirimkan ke departemen berikutnya diketahui ada 4.800 bahan dan konversi. Dan barang dalam proses pada 31 Mei diperlukan 40% bahan, 25% konversi yang dibebankan pada bulan ini, yaitu ada 400 unit, sehingga bahan ada 160 yang dihasilkan dari 40% bahan dikali dengan 400, sehingga menghasilkan 160. Begitu juga dengan konversi, yang diperlukan adalah 25% konversi yang berarti dikalikan dengan 400 unit, sehingga menghasilkan 100 unit kovalen. Untuk total unit dan unit ekuivalen produksi menghasilkan 5.200, untuk bahannya 4.960 dan untuk konversinya 4.900. Biaya per unit ekuivalen. Untuk perhitungan biayanya yaitu ada barang dalam proses pada tanggal 1 Mei, diketahui bahannya 9.600 dan konversinya 5.575, sehingga total biaya keseluruhan itu ada 15.175. Selanjutnya ada penambahan biaya di Departemen Pemotongan dan Departemen Penggilingan, yang dimana pada bahannya ada penambahan biaya 368.600 dan konversi ada 350.900, sehingga total biayanya ada 719.500. Untuk total biaya keseluruhan, untuk bahan ada 378.200, konversi ada 356.475, dan untuk total biaya keseluruhan ada 734.675. Untuk biaya per unit ekuivalennya, untuk mencari biaya per unit ekuivalen, yaitu dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen produksi yang telah kita ketahui sebelumnya, yang dimana total biaya bahan ada 378.200 dibagi dengan unit ekuivalen produksi yang kita ketahui sebelumnya ada 4.960, sehingga menghasilkan 76,25 per unit. Dan untuk biaya per unit ekuivalen pada konversi, yang sebelumnya total biayanya yang kita ketahui 356.475, kita bagi dengan unit ekuivalen produksi yang kita ketahui sebelumnya yaitu 4.900, sehingga menghasilkan 72,75 per unit ekuivalen, sehingga untuk unit totalnya menghasilkan $149. Selanjutnya ada rekonsiliasi biaya atau unit ekuivalennya. Biaya yang dibebankan ada ditransfer ke departemen berikutnya, yang dimana 4.800 dikali 149 per unit menghasilkan total biayanya 715.200. Untuk bahan dan konversinya sama 4.800. Selanjutnya ada biaya dalam proses pada tanggal 31 Mei. Ada bahan bakunya 76,25 per unit, sehingga 76,25 dikali 160 unit sehingga menghasilkan 12.200, dan untuk konversi ada 72,75 per unit ekuivalen, yang dimana konversi mempunyai total 100 unit sehingga 72,75 unit ekuivalen dikali dengan unit diketahuinya, jadi 72,75 dolar ini dikali 100 sehingga 7.275. Untuk total biaya dalam produksi pada tanggal 31 Mei menghasilkan 19.475. Dan untuk total biaya yang dibebankan keseluruhan itu dari 715.200 dijumlah dengan 19.475 atau total biaya produksi dalam pada 31 Mei, sehingga menghasilkan 734.675. Selanjutnya ada Double Diamond SKIS.
laporan produksi Departemen Pemotongan dan Departemen Penggilingan dengan menggunakan metode FIFO. Untuk schedule kuantitasnya dan unit ekuivalen, unit yang diperhitungkan itu ada barang dalam proses pada tanggal 1 Mei yang dibutuhkan 55% bahan, 30% konversi yang dibebankan pada bulan lalu. Diketahui ada 200 unit dan yang masuk ke produksinya itu ada 5.000 unit, sehingga ada total keseluruhannya sama dengan sebelumnya. Metode rata-rata tertimbang, total unitnya ada 5.200. Untuk unit ekuivalen, ada unit produksi yang dihitung yang dikirimkan ke departemen berikutnya. Berasal dari persediaan awal 200. Untuk unit awal 200 dan untuk bahannya diketahui 90 dari 200 dikali 35%. Sisa bahan dalam proses. Karena barang dalam proses yang dibutuhkan kan 55%. Dari 100% yang kita miliki, sehingga 100% dikurangi 50%, sisa 35% yang akan kita hitung pada persediaan awal ini. Dan konversinya juga seperti itu. Untuk konversi 200 dikali 70%, sehingga menghasilkan 140 unit ekuivalen. Sudah masuk dan diselesaikan pada bulan ini. Pada bulan ini ada 4.600 didapatkan dari 5.000 unit yang dimulai dikurangi 400 unit di persediaan akhir barang dalam proses, sehingga menghasilkan 4.600 unit yang masuk dan diselesaikan. Selanjutnya ada barang dalam proses pada tanggal 31 Mei dibutuhkan 40% bahan, 25% konversi yang dibebankan pada bulan ini. Unit yang diketahuinya kan ada 400, sama seperti sebelumnya. 400 ini dikali dengan 40% bahan, sehingga yang dihasilkan 160 unit ekuivalen. Dan yang untuk konversinya itu 400 dikali 25% konversi menghasilkan 100 unit ekuivalen. Sehingga untuk total unit dan unit ekuivalen produksi yaitu ada 5.200 dan untuk bahannya ada 4.850 dan untuk konversinya ada 4.840. Selanjutnya untuk mencari biaya per unit ekuivalennya. Perhitungan biayanya ada barang dalam proses pada tanggal 1 Mei, pada bahan ada 9.600 dan konversi ada 5.575, sehingga total biayanya ada 15.175. Selanjutnya ada penambahan biaya di Departemen Pemotongan dan Departemen Penggilingan. Untuk bahan ada penambahan 368.600 dan konversi ada 350.900, sehingga total biaya penambahan biayanya itu ada 719.500. Untuk total biaya keseluruhan pada bahan ada 378.200 dan untuk konversi ada 356.475 dan total biaya keseluruhannya ada 734.675. Untuk mencari biaya per unit ekuivalennya, untuk yang bahan dari total biaya dibagi unit ekuivalen produksi, sehingga 378.200 dibagi 4.850 menghasilkan $76 per unit ekuivalen. Dan yang untuk konversi ada 356.475 dibagi unit ekuivalen produksi ada 4.840 sehingga menghasilkan $72,50 per unit ekuivalennya. Dan untuk unit totalnya ada 148,5 dolar. Selanjutnya ada rekonsiliasi biaya. Biaya yang diperhitungkan yaitu ditransfer ke departemen berikutnya. Dari persediaan awalnya ada 15.175 dan untuk biaya menyelesaikan unit tersebut ada bahan baku $76 per unit ekuivalennya. Diketahuinya bahannya ada 90, sehingga $76 dikali 90 ada 6.840 dan untuk konversinya diketahui 140 unit dikali $72,80 per unit, sehingga biaya yang dibutuhkan ada 10.150 dan total biaya persediaan awal ada 32.165. Selanjutnya unit yang dimulai dan diselesaikan bulan ini ada 148,5 dolar. Diketahuinya ada 683.100 dan untuk bahan dan konversinya juga sama 4.600 dan total biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya ada 715.265. Itu hasil dari penjumlahan antara total biaya persediaan awal dengan unit yang dimulai dan diselesaikan bulan-bulan ini. Ada biaya dalam proses pada tanggal 31 Mei, bahan bakunya $76, dikalikan bahannya ada 160 unit sehingga menghasilkan 12.160. Dan untuk konversinya diketahui 100 unit dan harga per unitnya itu 72.050 dikalikan 100 unit konversi tersebut sehingga menghasilkan 7.250.
Dan total biaya dalam proses pada 31 Mei ada 19.410. Dan total biaya yang diperhitungkan ada 734.675. Sekian presentasi dari kami. Pesan dari kami, jangan sampai kita tidak bisa membedakan antara proses costing dan juga job order costing. Ingatlah bahwa proses costing ini digunakan dalam perusahaan yang mampu memproduksi produk secara homogen dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara terus-menerus. Dan juga jangan lupa bahwa proses costing ini harus menghitung UAP dan juga memperhatikan metodenya, menggunakan metode rata-rata tertimbang ataupun metode FIFO. Jalan-jalan ke pemancingan, berangkatnya naik sepeda. Jangan melupakan materi yang disampaikan, karena di situ ilmu pengetahuan kita bertambah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kami dari Kota Sunda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough. She's a